Halo, selamat malam teman-teman. Masih di channel Code Majority, tempat belajar programming, IoT, dan networking tentunya. Masih bersama saya Aldi Setiawan. Kali ini saya akan membawakan video untuk desain jam digital real time kita yang sudah pernah dibuat sebelumnya 3 hari yang lalu. Dulu saya implementasikan ini pada sebuah display antrian sehingga memiliki jamnya. Bisa kita lihat videonya sedikit ya. Nah ini sebelah sini. Nah ini dulu saya implementasikan jam digital di pojok ini ya. Nah saat ini kita akan mendesain bagaimana tampilan jam digital ini lebih menarik. Mari kita buka projectnya. Bagi teman-teman yang belum mengikuti program ini, kita bisa lihat di sini ada GitHub-nya untuk di download, lalu dituliskan projectnya. Nah ini bisa teman-teman tinggal download aja ya filenya. Selanjutnya kita akan coba buka di jam digital lokal saya. Jam digital saya masih di folder test ya. Jadi kalau ada codingan yang saya sedang buat, biasanya saya memasukkan dalam folder test. Nah ini jam yang 3 hari lalu kita buat, jam digitalnya. Nah sekarang kita buatlah tampilan ini akan lebih menarik tentunya. Ini kan hanya sebatas input ya, input jam real time juga. Ini menampilkan jam secara real time. Ini title. Nah sekarang bagaimana kita buat halaman ini agar lebih menarik dan lebih atraktif tentunya ya. Mulai dari fontnya yang akan kita ganti, desain background, dan juga penulisan. Nah oke, kita langsung aja ke video untuk pembuatannya. Kita live coding ya, segala masalah apapun kita pencariannya langsung di video ini. Oke ya. Sekarang kita membuat folder baru saja khusus untuk jam digital. Saya pindahkan project ini ke project khusus masih di folder test. Saya akan membuat di sini khusus jam digital. Oke, teman-teman bisa ikuti ya jam digitalnya. Saya akan ganti dengan index.html. HTML-nya double, kita hapus. Nah, sekarang kalau kita refresh dia akan hilang, not found, karena sudah dipindahkan ya. Tinggal dirubah saja jam digital, maka akan nampil jamnya. Nah selanjutnya bagaimana kita akan mendesain jam digital ini agar menarik? Pertama saya akan mencari gambar untuk backgroundnya biar nggak polos putih. Kita mau coba cari sesuai dengan ilustrasi yang kita inginkan. Saya ingin backgroundnya ilustrasi tentang kartun yang di malam hari ya. Saya biasanya ilustrasi wallpaper ya, alam. Nah ini dia. Nah ini kan cukup menarik ya untuk kita jadikan misalnya ada jam dindingnya di sini atau di sini ya untuk mode malam. Nah ini cukup menarik gitu ya untuk kita rubah kepada sesuatu yang bergerak gitu jamnya. Nah ini teman-teman bisa milih gambarnya yang diinginkan untuk kita coba. Ini juga cukup menarik. Kita lihat matahari terbenam. Ini di sini ya. Saya masih belum menemukan yang cocok sepertinya. Wah, horor ternyata guys. Soalnya bagus-bagus aja sih. Coba kita gelapnya kita hapus ya, biar nggak horor banget nih temanya. Wah ini bagus nih, bagus nih teman-teman. Simple lah. Ini juga boleh, keren. Saya coba yang ini ya. Teman-teman bisa milih apa yang teman-teman sukai. Ini juga bagus nih.
alam banget, dan pixelnya juga cukup besar ya, 1440 dikali 900. Kita lihat di open image new tab. Nah ini dia, ini gambar yang menurut saya bagus, untuk di zoom pun tidak pecah ya gambarnya. Ini real original foto, kita boleh save image saja. Kali ini saya menggunakan ASCII paper ya, untuk ini dikhawatirkan ada copyright. Saya hanya untuk mencontohkan saja. Kita masuk ke folder yang tadi kita buat teman-teman, di folder test. Tadi saya membuatnya dengan jam digital. Nah kita ganti nama dengan wall, artinya untuk dindingnya ya. Nah sekarang sudah satu file dengan jam digital. Sekarang kita akan masukkan gambar kepada latar di jam digital ini. Nah bagaimana codingannya, kita lihat di codingannya. Nah ini. Pertama teman-teman harus dimasukkan dulu ke dalam sebuah background. Di sini saya menggunakan body ya, tag body. Maka saya menggunakan CSS-nya di sini adalah dengan mengetikkan kode style CSS ya teman-teman. Nah karena body ini bukan ID tapi tag, maka kita ketikkan body. Nah biasanya kan kalau kelas kita menggunakan ini, misalnya kan body, kelas body. Kalau pagar itu artinya ID, seperti ini kan. Sekarang kita pakai tag langsung. Sekarang kode untuk membuat background itu kita tambahkan background. Nah karena saya menggunakan Sublime, jadi di sini akan ada otomatisnya. Kita menggunakan background image ya, ada URL. URL-nya adalah kita langsung gambar ini, karena memang gambar ini tidak di luar. Kalau misalkan kita gambarnya dari luar pun bisa pakai URL web address-nya ya. Karena kita masih ada di localhost yang sama, kita masukkan wall.jpg. Kita lihat dulu apakah sudah masuk. Ya sudah masuk teman-teman, gambarnya sudah ada di dalam sini. Bagaimana kita men-setting posisinya biar bagus ya, biar pas, atau misalkan gambarnya terlalu kecil atau besar. Nah ini teman-teman bisa menggunakan inspect element ya, klik kanan inspect. Di inspeksi ini teman-teman bisa melihat coding yang kita buat tadi, termasuk penyesuaian background seperti ini. Nah jadi teman-teman bisa secara real time mengatur coding yang akan diterapkan. Namun penerapan ini hanya sementara ya, tidak temporary, tidak bersifat permanen seperti coding di sini. Coding di sini adalah datanya langsung, sedangkan di sini adalah hanya untuk sebagai testing aja teman-teman. Jadi sekarang kita akan menambahkan background fill-nya ya, background. Nah untuk background teman-teman kalau tidak hafal untuk apa aja sih atributnya untuk di background CSS ini, teman-teman bisa lihat di sini ada blend, ada onset, position. Nah itu akan berubah sendiri. Kalau misalkan posisinya akan dirubah ke bawah seperti ini, itu ada. Nah posisi top pun beda ya, kiri kanan beda semua. Jadi di sini nah no repeat. Biasanya kalau misalkan backgroundnya kecil ukurannya, biasanya dia akan bertumpuk banyak, sehingga kita harus memerlukan yang namanya background no repeat. Background no repeat. Terus background size pun bisa di sini dirubah. Terus kita akan ke setting ke bagian ini ya teman-teman, posisinya agar dia fill atau background size-nya itu cover atau content atau fill ya. Kalau cover ini kan kayak pas gitu ya. Fill ada. Nah kalau fill di sini jadi support. Di sini hanya ada auto, content, cover, support, set, bisa konten. Nah ini kecil ya kalau konten teman-teman. Cover itu hanya dia akan menyesuaikan. Kalau cover ini dia menyesuaikan sebenarnya di bagian width atau lebar layar ya, tingginya dia tadi tidak menyesuaikan, karena ketika saya rubah di posisi kecil di sini, nah ketika saya buat mobile dia akan memaksimalkan hanya lebarnya saja, tingginya tidak diperhatikan di sini. Jadi ketika saya hilangkan, nah
Kalau misalkan posisinya seperti ini, covernya kita hilangkan, maka background itu tetap besar dan tidak menyesuaikan dengan ukuran layar display. Nah, ini tergantung teman-teman apakah penggunaannya di desktop atau di mobile. Kalau misalkan di mobile bisa diaktifkan di background cover seperti ini ya teman-teman. Kalau misalkan tidak diperlukan maka full size-nya saja. Nah, maka saya akan melanjutkannya tadi dengan background. Repeat ini ya secara posisi maksimal. Nah, sekarang posisinya adalah bagaimana posisi tulisan ini akan ada di tengah. Saya akan hapus inputnya dulu ya kalau tidak sesuai. Satu juga akan saya hapus. Nah, saya akan membuat di sini adalah central ya, center tagnya. Ini untuk membuat posisi ada di tengah tengah browser ya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini posisinya ada di tengah sebetulnya ya, karena gambarnya saja yang terlalu miring. Ini sebenarnya ada di posisi tengah. Bisa kita lihat di spek. Nah, ini dia tetap akan di tengah meskipun ukurannya di sini saya dimensinya kecil ya. Galaxy, Surface, tab, mungkin ada tab, Galaxy Fold pun ada di sini ya. iPad. Nah, dia akan tetap di tengah posisinya. Hanya memang gambarnya saja yang kurang centering ya di sisi gedungnya ini, si saungnya. Nah, sekarang kita akan memposisikan jam dindingnya ini akan ada di posisi ini ya. Sini kita menggunakan CSS, kita kasih ID jam. Berarti di sini kita memanggil sebuah ID jam untuk stylenya ya. Coba kita kasih top 100 pixel. Masih belum berasa. Nah, ini dia. Saya akan membuat ini drawingnya ke luar dulu untuk inspeksi. Dan ini akan saya kecilkan. Lalu saya akan inspect di bagian top ini, baru kita ukur apakah dia berjalan. Kalau dia berjalan, jadi kita tambahkan margin ini top. Nah, oke teman-teman, di 245 pixel dia terlalu bawah sepertinya ya, kurang pas. Kalau kita set di sini, menarik 175 dengan size. Font size teman-teman bisa atur ya. Font size di sini bisa menggunakan CSS, bisa menggunakan angka ya. Kalau angka biasanya saya misalkan 24. Kalau 24 kurang besar, nah ini bisa teman-teman setting di sini. Nah, ya. Saya 65 untuk 55 aja deh. 55 untuk warna. Di sini teman-teman bisa menggunakan color ya. Color untuk warna. White itu kalau saya menggunakan rumus. Ini berubah ya semua. Tinggal enaknya sih dikasih judul ya. Judulnya waktu sekarang ya. Waktu sekarang. Oke, kita dulu sebenarnya codingan ini bisa kita copy. Kalau kita refresh sebenarnya dia akan hilang, akan kembali ke asal mulanya seperti ini. Nah, dia akan kembali lagi ke sana, tapi kita tadi sudah menyalin codingannya. Jadi kita tinggal tambahkan saja di sini. Topnya kita ganti tadi dengan margin top. Font size-nya juga sudah 55 pixel. Untuk color kita menggunakan warna putih ya teman-teman. Kita refresh sekarang udah tetap permanen. Nah, ini dia sudah berubah. Lalu kita akan menambahkan tulisan jam ya. Jam di sini saya menggunakan span dulu. Span atau paragraf itu tidak masalah sih sebenarnya. Dia pun tidak masalah karena nantinya kita style akan menyesuaikan dengan CSS yang kita berikan.
contohnya waktu sekarang. Oke, tagnya adalah P. Kita kasih ID agar kita membuat tag lain atau kelas. Kita mencoba untuk kelas ya. ID sudah, tag sudah, sekarang kelas untuk pembacaan CSS-nya. Kelasnya adalah waktu. Nah, maka ini adalah penerapan tag CSS atau kode styling sheet-nya kepada sebuah tag. Dan ini adalah styling sheet untuk ID menggunakan pagar. Nah, untuk kelas kita biasanya menggunakan standarnya adalah dot atau titik ya teman-teman, titik waktu. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita refresh dulu. Nah, waktu sekarang sudah muncul di sana. Sekarang tinggal kita berikan margin top yang sama 100, kita kasih 150 saja pixel. Lalu font size-nya tidak terlalu besar, hanya 40 pixel. Rem juga bisa ya. Colornya kita masih dengan warna yang sama. Nah, kenapa dia akan turun? Karena menganggap si margin top ini mengukurnya ke waktu yang sekarang. Jadi waktu sekarang kita rubah menjadi 5 pixel. Nah, sekarang sudah berdekatan. Waktu sekarang kita rubah menjadi 50 pixel. Oh, itu tinggi ya. Untuk ini font kita rubah 20 pixel. Nah, sekarang sepertinya masih ada jarak ya, sedikit. Jaraknya mungkin tidak terlalu jauh. Kita menggunakan margin topnya 3 pixel. Nah, sebenarnya sudah bagus. Kita tinggal sesuaikan adalah fontnya ya. Fontnya terlalu formal, kita cari font yang bagus untuk ini ya. Sebenarnya bisa font Arial sih. Font Arial juga cukup bagus. Ini atau Calibri atau memang Times New Roman ini defaultnya. Kita cari di sini WebKit-nya. Tidak ada ya untuk font. Sekarang kita cari fontnya yang bagus. Font web kita cari. Nah, Google Fonts cukup bagus. Google Fonts itu free juga, tidak melanggar hak cipta ketika kita gunakan. Nah, ini bagus nih, Roboto ya. Lato juga bagus. Kita buka di, nah ini bagus nih untuk tulisan font sekarang. Saya mau gunakan yang ini. Nah, ini cara penggunaannya di sini langsung diterapkan, tapi ini akan online ya, karena memang di sini langsung ngelinknya ke Google. Nah, kita gunakan ini tulisnya. Kita tidak download ya, kita secara online saja. Kita masukkan ke dalam sebuah CSS-nya untuk download Google-nya, font Google. Dan di sini ada penerapan contohnya. Rules-nya. Rules di sini adalah buat CSS yang di dalam penulisan kode tulisan waktu misalnya. Di waktu ini saya akan menuliskan sebuah tulisan yang lato. Kita lihat waktu sekarang ini, kita refresh. Nah, jadi bagus kan? Sekarang kita di jam juga kita bisa ganti dengan lato. Sebetulnya bisa diterapkan semuanya. Nah, ini kalau misalkan di lato ini kurang bagus untuk tulisan jam dinding, kita bisa rubah dengan penyesuaian yang kita inginkan. Di sini kita bisa mencari di font Google ini karena free ya, enak teman-teman, tidak akan kena hak cipta. Karena kalau misalkan sudah dilaporkan hak cipta itu cukup besar juga biaya yang harus kita keluarkan. Nah, ini kita bisa lihat settingan kalau misalkan pixelnya kita kecilkan atau besarkan untuk font. Satu ya, kita dulu besar nih. Roboto ini cukup bagus seperti ini untuk angka. Nah, ini untuk previewnya ya. Kita previewnya jam dinding aja. Kita coba. Nah,
cukup bagus seperti di Android ya, Thin 100 tuh. Nah sekarang kita agak tebal sepertinya, harusnya di tapi tidak miring ya, di ini like 300 boleh lah ya. Kita pilih style yang ini, karena yang tadi sudah, kita tinggal mengambil yang bawahnya saja. Nah, karena sudah dua-duanya kita ganti. Roboto dan Lato kita sudah include. Sekarang kita Roboto untuk jamnya, Lato untuk tulisan waktu sekarang. Nah, sekarang kita refresh. Nah, pixelnya sepertinya kurang pas, pixel ke atas ya, marginnya kita dekatkan lagi. Oh, itu sudah 5px, karena si waktu sekarang ini dia memiliki elemen margin size-nya yang cukup tinggi untuk di bagian P block-nya. Kita sekarang tambahkan margin elemen, kita tambahkan margin ini untuk testing ya, bottomnya kita 5px, atau kita paskan, sesuaikan dengan 10 pixel, 7 pixel bagus, 9 pixel lah ya. Kita lihat di sini perubahannya. Nah ini dia agak berjarak ya. Tadi di waktu ya, di sini harus ada margin top, saya bawakan margin bottom itu sebesar 9 pixel. Nah, sekarang coba kita full screen kan. Nah, cukup menarik teman-teman, seperti login screen ya. Seperti login screen. Di sini kalau kita tambahkan satu tombol di bawahnya untuk login dengan border putih, sepertinya menarik teman-teman. Mari kita coba border radius ya, radiusnya sekitar 5 pixel. Oke. Kita lanjutkan dengan membuat tombol ya. Di sini hanya untuk pemanis saja. Kita membuat BR itu untuk baris baru atau enter ya bahasa kitanya. Selanjutnya saya akan membuat di sini adalah P juga, tag P, list login. P-nya dengan kelas juga, saya menggunakan kelas di sini. Kelas bordernya adalah border atau kelas login. Ini bebas ya penamaan, yang penting sesuai dengan pemanggilan. Seperti tadi, kelas untuk kelas kita menggunakan dot login. Di sini saya menggunakan border ya. Untuk tulisan dulu, pertama saya akan convert tulisannya menjadi warna putih juga untuk menarik. Lalu untuk membuat jarak antara tulisan dengan border, saya gunakan padding. Padding di sini ketika saya tidak menggunakan top atau bottom atau right left, itu berarti keseluruhan. Saya menggunakannya 10 pixel. Lalu saya menggunakan border width-nya mungkin kita coba 1 pixel solid dengan warna. Coba tes. Kok tulisannya masih belum bagus ya, saya akan ganti. Nah ini border width-nya, border width kita menggunakan border style. Nah ini ternyata dia ngalir semuanya. Kita pakai solid, terus border radius kita menggunakan 10 pixel.
Nah, karena kita keseluruhan ini terlalu panjang, kita bisa menggunakan width yang terlalu kecil, persentase cukup bagus. Untuk ketebalan ini bisa kita rubah, thick, terlalu tebal, lipat, thin. Coba saya menggunakan pixel, kita tipiskan 0, 1, 2 cukup. Untuk radius saya menggunakan bulat ya, seperti ini, 30 pixel. Untuk padding ini bisa disesuaikan teman-teman ya. Oke, 8 pixel. Nah, ini bisa kita copy langsung ke kode yang sudah kita buat, seperti itu teman-teman. Jadi penggunaan inspect element itu sangat bermanfaat sekali ya bagi front end developer, karena bisa langsung melihat perubahan apa yang diharapkan lalu ditranslasikan ke dalam sebuah program. Nah, ini untuk jarak ini terlalu tinggi ya, fontnya kita sesuaikan dengan yang Lato ya. Kita menggunakan Lato font. Lalu di sini ada padding, karena padding masuknya ke tingginya ke P kayaknya ya. Ini dari jarak, ini kelihatan ya, yang oranye itu adalah jarak kosong, sedangkan di sini tidak ada jarak. Nah, jaraknya tebal tapi tidak terlalu jauh dari sini, dari H1. Oke, kita memiliki jarak yang cukup renggang. Kita kecilkan di bagian H1 di sini. Untuk H1 saya menggunakan margin bottom itu hanya 2 pixel. Nah, seperti ini. Kita besarkan full screen. Cukup menarik ya teman-teman, bisa dilihat di seperti ini untuk membuat tampilan itu lebih menarik. Jadi teman-teman bisa membuat jam dinding ini seperti apa, jam digital ini akan lebih menarik seperti apa, itu teman-teman yang sesuai kebutuhannya. Nah, ini saya mempraktekkan seperti login screen ya. Nah, tulisan loginnya bagaimana kalau misalkan diturunkan ke bawah di bagian jalan ini ya, jalan ke sungai ini, itu bisa dengan cara kita menggunakan codingan, yaitu bottom juga boleh, dari atas juga boleh. Kita lihat ya, kita floating bottom juga. Tunjuk dulu elemennya. Oke. 25. Oke. 27. Seperti ini teman-teman. Jadi ada dua posisi di mana teman-teman ini mau memposisikan bottom itu ada di mana. Jadi
dengan menggunakan margin top atau top bottom itu bisa menyesuaikan tombol itu ke kiri atau ke kanan, itu bisa menggunakan margin left atau right ya. Ini kita menggunakan sentral ya, untuk tengahnya center. Ini untuk jam dinding masih berjalan karena dia basisnya front end. Kita kembalikan ke asal seperti ini, tinggal cocok-cocokkan aja teman-teman mau digunakan di mana. Oke, baik, itu saja dari video malam ini teman-teman untuk mendesain jam digital DSS. Kode ini akan saya share di jam digitalnya di GitHub ya. Teman-teman bisa kunjungi GitHub saya di Aldistia. Bisa dilihat di sini juga ada GitHubnya, di sini ada ya. Kalau nggak di profil utama juga ada di pojok sini ada GitHub. Halo, selamat malam teman. Nah seperti ini, saya akan posting GitHub untuk file baru ini. Karena saya postingnya instan, jadi saya cukup upload saja, tidak menggunakan Git desktop. Jam digital part 2 di sini ya. Saya akan membuat foldernya. Oke. Saya akan masukkan ke dalam sebuah repository. Jadi teman-teman bisa download projectnya. Di sini juga banyak project-project yang saya share untuk teman-teman pelajari. Nah, oke, ini kita screenshot dulu untuk tampilan di GitHub-nya ya. Oke, seperti ini. Oke, kita save. Oke, kita save. Exam Redux tes jam digital. Ini saya ss.png. Nah ini sudah dibuat ya, tinggal kita menambahkan upload filenya saja. Ini langsung saya upload di GitHub, wall dan ss. Kita posting saja. Langsung commit saja. Nah ini sudah di jam digital 2 ya teman-teman. Jadi saya akan menambahkan untuk image-nya. Oke, itu saja. Nanti pantengin terus kode majority-nya dan GitHub Aldistia untuk coding-codingan yang sudah kita pelajari. Di sini ada, teman-teman tinggal mengikuti saja. Oke, itu saja dari saya. Selamat malam. Terima kasih sudah menonton dan belajar. Sampai jumpa teman-teman.